Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tak bosan kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan demi kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, jika dibandingkan syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu jauh hadirin. Kalau orang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kenikmatan yang paling wah yang berkaitan dengan agama ini, beliau dipilih menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Iya hadirin, nikmat yang paling besar itu bukan kenikmatan kita mendapatkan harta yang paling banyak, bukan kenikmatan kita mendapatkan tanah yang berhektar-hektar, tapi kenikmatan yang paling besar yang sepatutnya kita bahagia adalah kenikmatan yang berkaitan dengan agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan rasul. Kita lihat bagaimana syukurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat malam sampai kakinya bengkak-bengkak hadirin. Kemudian beliau berkata, afala uhibbu an akuna abdan syakuran. Aku ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersyukur. Iya hadirin. Maka dari itu kita jangan menganggap bahwasannya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu hanya berkaitan dengan dunia saja. Di sana ada kenikmatan yang paling besar. Kita bisa sholat wajib berjamaah, itu nikmat dari Allah. Kita bisa duduk manis di kajian ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, itu nikmat dari Allah. Kita dipilih dari banyak makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mengenal Islam, bisa memeluk Islam, itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Cuman permasalahannya, sudahkah kita mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang berkaitan dengan agama kita hadirin? Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga pengikut beliau dengan kebaikan hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima serta rezeki yang baik. Di kesempatan maghrib kali ini, di pertemuan yang ke-27 kajian singkat Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-25 nih hadirin, lagi-lagi memberikan kaedah besar kepada kita. Di dalam hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya ada sebagian sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang notabennya atau yang kehidupannya kekurangan harta. Iya hadirin, mereka curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari curhatan mereka nih hadirin menimbulkan ataupun memberikan kaedah besar kepada kita tentang hendaknya
kita betul-betul memakai kesempatan hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan pahala yang besar. Karena curhatan mereka itu memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Di antaranya mereka curhat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nih. Lihat hadirin, bagaimana curhatan mereka kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka mendapatkan pahala yang lebih karena kelebihan harta yang mereka miliki. Berbeda dengan kita orang-orang miskin, orang-orang yang gak punya apa-apa. Kita lihat hadirin, bagaimana kecintaan sahabat-sahabat Rasulullah agar bisa beramal soleh, agar bisa menjuarai perlombaan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat miskin curhat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang kaya tapi berkelas hadirin. Iya, ini orang-orang kaya berkelas hadirin, bukan hanya sekedar memamerkan kekayaan mereka, enggak. Dengan kekayaan mereka nih, kata sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka curhat kepada beliau, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Kita sholat, mereka juga sholat. Kita puasa, mereka juga puasa. Tapi mereka memiliki amalan yang begitu besar. Mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Mereka bisa haji dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Mereka bisa menyiapkan kuda untuk berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Mereka bisa memerdekakan budak dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah itu curhatannya pun curhatan berkelas. Bukan berarti mereka iri kepada sahabat-sahabat kaya, enggak hadirin. Mereka ingin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar kepada sahabat-sahabat tersebut, ada nggak ya amalan-amalan yang bisa memenangi ataupun mengalahkan amalan-amalan tadi. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam curhat tentang orang-orang kaya yang berkelas, orang-orang yang mereka menggunakan harta mereka untuk sedekah, orang-orang yang memakai harta mereka untuk sering haji, untuk sering memerdekakan budak, untuk sering bersedekah, untuk membangun masjid, untuk membangun ini itu. Intinya harta mereka dijadikan betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat juga bagaimana petunjuk baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menunjukkan kepada mereka tentang amalan-amalan yang mana amalan-amalan tersebut itu bisa menjadi sedekah. Kemudian orang-orang fuqara, orang-orang fakir pun mampu hadirin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian pun memiliki kesempatan emas itu untuk mendapatkan pahala sedekah. Iya, kalian memiliki kesempatan tersebut. Kalian bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan Subhanallah, itu sedekah juga. Kalian bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, itu sedekah juga. Kalian bertahlil mengucapkan La ilaha illallah, itu sedekah juga. Kalian memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sedekah. Kalian beramr bil ma'ruf. Ketika melihat ada seseorang yang meninggalkan kebaikan, kemudian kalian memerintahkan mereka, ayo sholat yuk, ayo puasa yuk, ini pun sedekah. Ketika kita melihat orang melakukan kemungkaran, kemudian kita larang jangan minum khamr, karena ini sesuatu yang dilarang, ini pun sedekah. Amalan-amalan ini hadirin, tasbih, tahmid, tahlil, kemudian amr bil ma'ruf, nahyu anil munkar, kemudian mengajari orang-orang yang gak berilmu, itu merupakan sedekah juga hadirin. Maka dari itu,
sedekah itu bukan hanya mengeluarkan harta, hadirin. Banyak sisi-sisi yang bisa disedekahkan oleh kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara sedekah-sedekah tersebut ada pahalanya yang buat kita, manfaatnya bisa kita rasakan, seperti berzikir. Dan ini pun menunjukkan kepada kita tentang keuntungan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya hadirin, basahi lidah kita dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih hadirin, amalan yang terbaik yang kalian miliki, serta amalan ini akan mengangkat derajat kalian dan lebih baik daripada kalian berinfak dengan emas ataupun perak. Dan lebih baik juga ketika kalian bertemu dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menebas leher kalian atau kalian menebas leher mereka. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana pahala zikir itu bisa lebih baik, bahkan Rasulullah menggambarkan sebaik-baik amalan kita, hadirin. Kita juga ingat bagaimana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika diucapkan oleh seorang hamba 100 kali, maka seolah-olah dia membebaskan 10 budak, kemudian dicatatkan dia melakukan 100 kebaikan dan dihapus 100 kejelekan, dan dia dilindungi dari syaitan, hadirin. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pintu-pintu yang begitu luas dan lebar kepada kita untuk bisa bersedekah, hadirin. Sedekah juga bukan tentang harta. Ketika seseorang memiliki harta yang lebih, maka mungkin dia bisa bersedekah dengan hartanya. Kemudian ketika seseorang memiliki kekuatan yang lebih nih hadirin, maka dia bisa bersedekah dengan kekuatannya. Ketika dia memiliki ilmu, dia bisa memberikan sedekah dengan ilmunya. Bahkan gak mengganggu orang, itu merupakan sedekah juga, hadirin. Kita senyum kepada saudara kita pun sedekah. Menghilangkan gangguan, ini pun merupakan sedekah, hadirin. Kita menunjukkan orang yang tersesat, tanya jalan ke ini mana, kita tunjukkan mereka jalannya belok kanan, belok kiri. Ini merupakan sedekah juga, hadirin. Bahkan nafkahnya kita kepada keluarga kita, kepada istri kita, nafkah kita untuk diri kita nih hadirin, untuk pembantu kita, itu sedekah juga, hadirin. Jalan ke masjid juga sedekah. Banyak pintu-pintu yang bisa kita jadikan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lihat juga bagaimana di akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sampai wa fi bud'i ahadikum sadaqah, sampai kalian melakukan hal yang halal dengan pasangan kalian, dengan istri kalian, menyetubuhi istri kalian, itu merupakan sedekah juga, hadirin. Kita lihat bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Apakah seseorang itu mendatangkan ataupun melakukan syahwat di jalan yang benar, apakah dia akan mendapatkan pahala? Kata Rasulullah, ketika dia melampiaskan syahwatnya dan nafsunya di jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, dia akan mendapatkan dosa. Begitu juga ketika dia lampiaskan nafsunya dan syahwatnya, syahwat jima'nya di jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini pun berbuah sedekah, hadirin. Ini menunjukkan kepada kita, ketika ada perkara-perkara yang mubah, boleh, halal, itu bisa jadi amalan tersebut
bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan niat yang solehah. Ketika seseorang menyetubuhi istrinya, kemudian dia berniat ataupun bermaksud untuk melindungi dirinya jangan sampai terjerumus ke dalam zina, kemudian dia melindungi istrinya pun agar jangan sampai terjerumus ke dalam zina, kemudian agar mendapatkan anak-anak yang banyak, agar bisa ghaddul basar, menundukkan pandangan, agar bisa memutus syahwatnya dari perbuatan zina. Ini sedekah juga, hadirin. Maka dari itu pintu-pintu sedekah itu banyak, bukan hanya sekedar harta kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini saja yang bisa disampaikan. Kita lihat bagaimana hadis yang ke-25 ini mengajarkan kepada kita tentang curhatan sahabat-sahabat yang fakir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang kaya yang berkelas, orang-orang kaya yang memakai harta mereka di jalan Allah. Mereka haji, mereka umroh, mereka berjihad, mereka membangun masjid, mereka membangun ini, membangun itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada orang-orang fakir bahwasanya setiap tasbih, setiap tahmid, setiap tahlil, kemudian amr bil ma'ruf nahi 'anil munkar, mengajarkan orang-orang yang nggak tahu membacakan Al-Quran, kemudian doa nih untuk kaum muslimin dan meminta ampunan pula untuk kaum muslimin. Ini pun bagian dari sedekah. Bahkan ketika kita memiliki mobil, kemudian kita tawarkan mobil kita kepada orang-orang yang butuh, maka ini pun sedekah, hadirin. Lagi-lagi hadis ke-25 mengajarkan kepada kita tentang kesedihan sahabat-sahabat yang fakir, tapi kesedihan itu berkelas, hadirin. Kesedihan karena mereka nggak bisa bersedekah, karena mereka nggak memiliki harta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.